Nah, karena eh, dengan adanya karakteristik tadi muncullah sifat-sifat berikut ya yang mengundang potensi kegagalan. Akhirnya jadi ya banyak maunya gitu ya, nggak mau belajar dan nggak mau mengambil pelajaran, gitu ya. Merasa paling benar, ingin serba instan gitu ya, dan akhirnya mengabaikan kesehatan. Ya, jadi eh ya tadi ya karena terlalu semangat, terlalu ambisius ya. Aku mau deh, mau ini, mau ini, eh, mau coba. Misalkan waktu yang masih kuliah gitu ya, ikut organisasi apa namanya di lab, BEM misalkan, ikut juga kepanitiaan, ikut juga lomba menulis artikel misalkan, ikut juga macam-macam gitu ya, lomba dan segala macamnya. Atau di pekerjaan, oleh karena saking semangatnya ini ya, eh, jadi ngambil pekerjaan di perusahaan A, nanti ngambil side job di perusahaan B atau di side job di tempat lain gitu ya. Karena ingin eh, karena ingin semuanya itu terpenuhi gitu ya. Dan selain itu seringkali juga ini yang saya temui ya, dan ini juga refleksi dari pengalaman pribadi juga sih sebenarnya gitu ya. Bahwa di usia 20-an itu karena egonya masih tinggi gitu ya. Jadi ngerasa nggak mau belajar dan mengambil pelajaran serta merasa paling benar gitu ya. Jadi eh ya karena nggak mau belajar gitu ya dan nggak mau mengambil pelajaran ketika sebuah tantangan, ketika menemui sebuah tantangan, apalagi ditambah dengan merasa paling benar, ya, ketika menemui tantangan kita kan jadinya bingung ya gitu ya. Padahal sebelum-sebelumnya menghadapi masalah yang sama, tapi kok sekarang terulang lagi gitu. Nah, ketika menghadapi masalah inilah eh muncul perasaan tadi gitu ya, merasa gagal. Oh, harusnya aku tuh dulu gini 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 gitu ya. Aku harusnya dulu bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Nah, karena merasa paling benar juga dengan adanya kegagalan, gitu, dengan adanya sifat itu, kan tidak menutup kemungkinan seseorang itu akan eh, di apa ya, di ditantang dan ditentang oleh orang lain, gitu ya, untuk dalam dalam beberapa hal gitu di pekerjaan, di kuliah. Nah, disitulah yang eh, membuat seseorang bisa eh, berpotensi ya, mengundang potensi kegagalan pada diri kita. Apalagi ingin serba instan. Ya. Apalagi tadi karena terlalu bersemangat, karena terlalu merasa punya banyak waktu, akhirnya mengabaikan kesehatan. Nah, sifat-sifat ini kalau terjadi gitu ya, itulah yang membuat kita menjadi mudah mudah gagal. Terutama yang nomor 5 gitu, mengabaikan kesehatan. eh karena ya boleh next, nggak apa-apa. Karena sebenarnya beberapa sifat tadi gitu ya, akarnya itu adalah ekspektasi yang berlebihan sebenarnya. Ya kayak banyak maunya, karena yakin semua keinginan harus dan bisa terpenuhi gitu ya. Nggak mau belajar atau merasa paling pintar ya karena yakin hanya diri sendiri yang paling pintar. Ingin serba instan, berekspektasi selalu ingin mendapatkan kemudahan, dan mengabaikan kesehatan, berekspektasi selalu sehat, selalu merasa kuat. Nah, padahal realitanya kan tidak gitu ya. Tidak semua keinginan itu bisa terpenuhi ya. Tidak semua kemauan kita itu bisa terpenuhi. Nah, contohnya ya apa namanya, eh, kayak tadi gitu ya. Kita ingin waktu kuliah ikut organisasi A, organisasi B, lomba A, lomba B. Gitu ya.
Kita mau semuanya terpenuhi, kita mau semuanya yang terbaik. Tapi di satu sisi, karena kita manusia, gitu ya, kita punya keterbatasan. Akhirnya salah satu organisasi itu tidak berjalan dengan baik. Atau dari lomba-lomba yang kita ikuti, kita tidak juara, gitu ya. Dan disitulah ketika tadi ya karakteristik yang terlalu tadi, terlalu semangat, terlalu ini dan segala macamnya, kan itu mengakibatkan kita jadi mengabaikan kesehatan ya, gitu ya. Nah, dengan kita mengabaikan kesehatan tadi, ya fisik kita jadinya lemah gitu. Fisik kita jadinya eh tidak kuat untuk menjalankan 4 kegiatan sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Nah, itulah membuat kita berpotensi mengalami kegagalan. Ya, oke lah, dua dua bisa terjalani dengan baik, tapi yang dua lagi itu tidak, ya, dua lagi eh, bahkan keteteran gitu ya, yang bisa kita maksimalkan, tapi tidak bisa kita maksimalkan. Untuk yang kedua, realitanya adalah ya masih ada yang jauh lebih hebat. Kita yakin bahwa kita yang merasa paling bisa, yang merasa paling pintar, akhirnya nggak mau belajar. Padahal masih ada yang lebih pintar. Setidaknya di kuliah, setidaknya kan dosen lebih pintar dari kita, lebih punya pengetahuan. Nah, ketika kita dibenturkan dengan itu, kadang-kadang muncul juga rasa gagal itu tadi. Kita tidak, kita apa merasa paling pintar, merasa paling oke gitu ya, dibenturkan dengan orang yang lebih hebat, orang yang lebih pintar, orang yang lebih memiliki pengetahuan dari kita, kan selalu mendapatkan tantangan tuh akhirnya ya. Tantangan dan pertentangan dari orang lain. Bahwa kamu salah gini gini gini. Apa yang kamu yakini salah, teori yang kamu gunakan salah misalkan. Ya ya akhirnya muncullah di situ perasaan gagal, gitu ya. Yang mana itu yang mengganggu banget. Nah, lalu yang ketiga ya, akar dari pola sifat ingin serba instan itu kan tadi ekspektasinya selalu ingin mendapatkan kemudahan. Padahal realitanya tidak mudah, tidak seperti itu. Kita pasti akan menemukan kesulitan, kita pasti akan menemukan yang namanya tantangan, gitu. Karena di dunia ini pun tidak ada yang serba instan. Bahkan mie instan aja butuh waktu 3 menit, gitu ya. Kalau instan itu kan sejentik jari selesai gitu, sejentik jari langsung dapet gitu ya. Tapi kan tidak. Sebenarnya hidup itu tuh butuh proses dan proses itu pasti saya bisa bisa katakan pasti akan melibatkan yang namanya kesulitan, melibatkan yang namanya jatuh bangun gitu ya, melibatkan yang namanya up and down. Nah, ketika kita tidak balik lagi ke awal, ketika kita tidak bisa mentoleransi kegagalan, kita menjadi eh, apa namanya? Ketika tidak bisa mentoleransi kegagalan tadi, itu yang membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi marah, tertekan, gitu ya, stres, depresi dan segala macamnya tadi. Nah, disitulah akhirnya membuat kita jadi, aduh, kayaknya aku memang salah deh di posisi ini, misalkan. Kayaknya atau kayaknya udah deh, aku nggak mau aja deh di sini, gitu ya. Nah, itu yang sering kali yang saya rasakan dan juga yang saya alami dan mendengar cerita-cerita dari klien saya seperti itu. Ya, banyak yang seperti itu. Jadi ketika menemukan kesulitan, dia tidak bisa mentoleransi, dia dia merasa gagal jadinya. Dia merasa harusnya aku tidak seperti ini dan segala macamnya. Nah, yang terakhir, eh, karena berekspektasi punya semangat, punya kekuatan, punya energi yang banyak dan punya banyak waktu, kita kan akhirnya dia mengabaikan kesehatan ya, karena berekspektasi selalu sehat, padahal realitanya fisik dan mental itu rentan terhadap sakit atau gangguan. Ya,
Nah, dengan kita merasa terlalu semangat ya, terlalu ambisius, pokoknya kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 pagi lagi gitu misalkan gitu ya, saking saking semangatnya nih gitu. Nah, akhirnya mengabaikan kesehatan. Nah, kalau sudah sakit, apakah akhirnya bisa bekerja dengan seperti itu lagi? Gitu ya. Apakah ketika kita mengabaikan kesehatan, akhirnya eh, apakah impian yang kita inginkan itu juga akhirnya bisa terpenuhi? Gitu ya. Kan mungkin bisa, tapi mungkin terhambat ya, mungkin eh, agak mundur waktunya. Nah, disitulah mulai seseorang itu merasakan kegagalan, gitu ya. Nah, jadi pola-pola seperti ini atau sifat seperti ini yang perlu pertama perlu kita sadari, gitu ya. Perlu kita, eh, ini nggak hanya untuk teman-teman ya, ini terutama untuk saya sendiri, untuk saya dulu, bahwa ya memang eh, hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat, ya perlu kita sadari, dan ini kalau bisa jangan diabaikan, jangan kalau bukan kalau bisa ya, ya jangan diabaikan ya masalah-masalah seperti ini. Karena dengan masalah karena ketika kita mengingat hal ini, kita eh, tidak mengabaikannya, gitu, kita akan menjadi lebih mudah untuk survive. Kita akan menjadi lebih mudah untuk bertahan dengan eh, masalah-masalah ataupun kegagalan-kegagalan yang ada, gitu ya. Nah, eh, oke, nah realitanya empat itu tadi artinya apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan itu belum pasti terjadi, teman-teman. Ya, apa yang kita ekspektasikan, apa yang kita inginkan itu sejatinya memang belum pasti terjadi, ya, karena itu tadi, ya, ekspektasi itu kan apa yang kita munculkan di dalam pikiran, ya, apa yang kita inginkan harus terwujud, gitu. Itu ekspektasi, realitanya berbeda. Realita itu apa yang sudah terjadi, apa yang kita alami. Nah, itu. Jadi dua hal ini yang perlu teman-teman atau perlu kita sadari ya. Perlu kita ingat terlebih dahulu agar ketika kita menemukan kegagalan itu akan membuat kita menjadi lebih tough, lebih kuat dan lebih tenang gitu untuk menghadapi segala sesuatunya di dalam kehidupan.